Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Aina Amalia di channel Pembelajaran dan Pengasuhan. Sahabat, manusia memiliki banyak cara dalam memperoleh pengetahuan. Dan pengetahuan yang sudah dimiliki digunakan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Berbagai alternatif cara yang dapat ditempuh dalam memperoleh suatu pengetahuan antara lain adalah melalui sumber-sumber sebagaimana berikut. Yang pertama, coba-coba atau try and error. Yang kedua, kekuasaan atau otoritas. Dan yang ketiga, pengalaman pribadi. Kemudian keempat, jalan pikiran atau akal. Dan yang kelima, wahyu dari Tuhan. Yang keenam, intuisi atau kata hati. Kemudian yang keenam adalah penelitian ilmiah. Dan kali ini kita akan membahas tentang penelitian ilmiah, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, dan menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang berfokus pada tujuan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Snowball sampling adalah teknik di mana seseorang peneliti mengambil beberapa sampel dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan subjek lain yang sesuai dengan deskripsi sampel yang dibutuhkan. Teknik rujukan ini terus berlanjut hingga jumlah populasi responden seperti bola salju yang makin membesar sampai peneliti memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif menggunakan triangulasi atau gabungan, kemudian analisis datanya bersifat induktif. Hasil penelitiannya lebih menekankan arti daripada generalisasi. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang didasari oleh asumsi tentang suatu masalah sosial dengan melakukan pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan datanya berupa angka, kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Singkatnya, penelitian kuantitatif itu dimulai dari teori, kemudian menentukan hipotesis dan membuat desain penelitian, kemudian memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisis data, dan menuliskan kesimpulan. Sahabat, penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan perbedaan keduanya berdasarkan hal-hal berikut. Dari sisi desain penelitian, penelitian kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, dinamis, dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Untuk penelitian kuantitatif, memiliki sifat khusus, terperinci, statis, alurnya sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Dari sisi analisis data, penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Kemudian istilah subjek penelitian. Untuk penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Untuk penelitian kuantitatif, subjeknya disebut dengan responden. Dari segi cara memandang fakta, penelitian kualitatif itu tergantung pada peneliti dalam menginterpretasikan data.
Hal-hal kompleks tidak bisa dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Untuk penelitian kuantitatif, dari data yang dijelaskan oleh teori yang dianggap relevan, kemudian menghasilkan teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Fakta kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana, kemudian peneliti harus netral dan tidak memihak, kemudian berangkat dari teori menuju data. Dari segi proses pengumpulan data, untuk penelitian kualitatif, data tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Kualitas penelitian tidak ditentukan oleh banyak narasumber, tetapi kedalaman menggali informasi yang spesifik dari narasumber. Untuk penelitian kuantitatif menggunakan serangkaian instrumen penelitian yang berupa tes atau kuesioner, kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan. Kualitas penelitian ditentukan oleh banyaknya responden. Dari segi representasi data, untuk penelitian kualitatif, laporan penelitian mengandung interpretasi fenomena yang berupa deskripsi. Sedangkan penelitian kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Selanjutnya, dari sisi implikasi hasil riset untuk penelitian kualitatif, hasil penelitian memiliki implikasi terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi pada setting yang berbeda. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, hasil penelitian berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum. Dari sisi macam-macam metode, untuk penelitian kualitatif, itu satu, ada metode fenomenologi, kemudian etnografi, kemudian studi kasus, dan grounded teori. Untuk penelitian kuantitatif, itu ada metode eksperimen, kemudian metode survei, kemudian korelasi, kemudian ex post facto, kemudian action research. Selanjutnya, dari sisi tujuan penelitian, untuk penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kemudian mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial, dan kemudian mengembangkan teori. Sedangkan penelitian kuantitatif memiliki tujuan menjelaskan hubungan antar variabel, kemudian melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang ketiga, menguji teori. Yang terakhir, dari sisi jenis data. Untuk penelitian kualitatif, jenis datanya adalah deskriptif dan eksploratif. Untuk penelitian kuantitatif, jenis datanya berupa numerik dan statistik. Baik sahabat, demikian pembahasan kita kali ini mengenai metode penelitian. Saya akan sangat berbangga sekali apabila sahabat semua bisa memberikan masukan, saran yang bisa disampaikan di kolom chat di bawah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.